warga Gorontalo di mana saja Anda berada. Senang sekali kami kembali menyapa Anda dalam program Gorontalo Baik. Edisi kali ini kami ingin mengajak Anda melihat dari dekat kehidupan warga suku Bajo yang bermukim di atas laut atau tepatnya di Desa Torosiaje, Kecamatan Pepayato, Kabupaten Pohuwato. Untuk bisa sampai ke Torosiaje laut, warga di darat atau wisatawan yang berkunjung harus menumpang menggunakan perahu. Biasanya setiap orang dikenakan tarif Rp10.000 untuk sekali perjalanan pulang pergi. Butuh waktu sekitar 3 hingga 5 menit agar perahu yang kita tumpangi bisa sampai ke Torosiaje laut. Selama perjalanan, pemandangan laut, hijaunya hutan bakau, dan deretan rumah warga Bajo yang berjejer rapi dapat kita saksikan dari atas perahu. Warga suku Bajo atau suku Bajau di Torosiaje konon sudah bermukim di Gorontalo sejak tahun 1901. Kala itu di zaman penjajahan Belanda, baru ada 4 unit rumah yang berdiri di atas perairan. Warga lain masih tinggal di atas perahu dengan berpindah-pindah tempat untuk mencari kehidupan atau nomaden. Kita awali aja peradaban kita di sini ya dari tahun 1901. Jadi itu masih suku Bajo. Jadi masuknya peradaban perjalanan waktu maka di tahun 60-an kita sudah berada kurang lebih 12 etnis dengan proses kawin mawin. Karena dulu di sini kita pelabuhan yang paling teramai. Jadi orang yang pada mau ke Gorontalo, ke kota, ke Gorontalo itu pelabuhannya harus di sini. Di sini karena dulu. kita belum ada jalan Trans Sulawesi. Jadi di tahun 60-an itu kita belum ada jalan Trans Sulawesi. Nah, dari situlah proses kawin mawinnya sehingga sampai dengan saat ini kita sudah 12 etnis. Rumah-rumah di Torosiaje seluruhnya terbuat dari kayu yang berdiri kokoh di atas air. Setiap rumah dihubungkan oleh jembatan kayu berbentuk koridor sebagai jalan antar rumah dan antar dusun. Uniknya, setiap jembatan diberi nama layaknya nama jalan di daratan. Kita dari struktur bangunan kita sama. Cuman mungkin tiang pancangnya kita di sini kebanyakan menggunakan tiang pancang dari Gopasa. Tiang yang ada di gunung yang memang tahan dengan tahunan. Kalau di daerah Bajo yang lain itu mereka sering memakai tiang pancangnya itu dari kayu ulin, kayu yang memang tahan di air. Jadi begitu. Tapi kalau untuk konstruksi rumah yang namanya suku Bajo dimanapun berada itu tetap sama, manggung seperti ini. Sejak masyarakat suku Bajo itu dari perahu beralih ke rumah panggung, itu memang mereka menggunakan kayu dari mangrove yang jenis pusi-pusi. Kalau bahasa sekarang yang disebut munto brugueira itu, kalau nama ilmiahnya. Namun mereka tebang pilih, memilih yang sesuai dengan yang mereka butuhkan. Tidak harus mengambil secara keseluruhan, tidak. Hanya mereka pilih yang sesuai dengan kebutuhan yang bisa mereka gunakan. Karena kehidupan warganya di atas laut, maka sebagian besar profesinya adalah nelayan. Selain melaut, warga juga membudidayakan ikan dan lobster dengan jaring di pekarangan rumah mereka. Pada masyarakat suku Bajo juga tidak kesulitan dalam memenuhi kebutuhan harian pangan yang ada di darat. Terdapat sebuah pasar atau para penjual dari daratan yang datang untuk berjualan, mulai dari rempah-rempah hingga buah-buahan dapat ditemukan.
Layaknya perkampungan di daratan, Torosiaja yang berada di atas laut juga memiliki fasilitas publik kantor desa, gedung pertemuan, puskesmas pembantu, masjid, dan lapangan olahraga. Jika lapangan bulu tangkis ini lantainya adalah papan, maka lapangan sepak bola ini menjadi satu-satunya daratan di Torosiaja Laut. Dulu pasar-pasar itu kan tetap berada di pesisir semua, jadi termasuk pasar yang baik. Dan itu juga hasil dari gotong royong. Pada zaman itu kan zaman Orde Baru, tingkat gotong royong memang sangat besar sekali. Jadi kita timbun. Itu daratan yang dibuat, yang ditimbun oleh kita masyarakat. Berarti tapi sudah di luar dulu ya? Itu masih pulau. Iya. Terus itu sebelumnya itu tahun 30-an itu masih berbentuk pulau. Iya. Bentukan lahan ada tumbuhan-tumbuhan mangrove di wilayah. Bahkan konon kata menurut orang tua itu juga salah satu tempatnya burung maleo. Ini kan masih pasir dulu, yang kosong pasir yang kosong. Anak-anak masyarakat Bajo juga dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Meskipun untuk sekarang hanya TK, SD, dan SMP yang baru tersedia. Di samping itu, Torosiaja juga memiliki kafe bagi para pengunjung untuk menikmati kuliner di atas laut. Disediakan juga homestay dengan harga terjangkau, mulai dari Rp200.000 hingga Rp300.000 per malam. Nah pemirsa, itulah tadi seluruh rangkaian keseruan kita mengeksplor keindahan alam dan keunikan warga suku Bajo di Desa Torosiaja. Sampai jumpa kembali di program Gorontalo Baik selanjutnya.